Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini Miss Yesi buat untuk mata kuliah jurnalistik. Buat Anda yang ingin menonton video ini, silahkan tonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Nah, kali ini Miss Yesi akan bahas tentang berita alias news. Oke, who knows news? Siapa yang tahu itu news apa? Oke, kita lihat aja ya. Oke, berdasarkan kuantitas dan kualitasnya, informasi dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada informasi biasa. Itu adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi dan sudah diketahui oleh masyarakat. Kemudian ada informasi luar biasa, yaitu peristiwa yang baru dan dianggap penting untuk diketahui. Informasi luar biasa inilah selanjutnya disusun dalam kemasan yang lebih menarik dan disebut sebagai berita. Jadi kalau biasa aja informasinya tidak menarik orang untuk membacanya atau melihatnya, itu kurang nilai beritanya. Sedangkan kalau informasi luar biasa yang akan menimbulkan ketertarikan orang untuk membacanya, ya suatu yang luar biasa, itu bisa diangkat menjadi sebuah berita. Nah, definisi berita itu bisa berupa pelaporan cerita atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang hangat, gagasan atau fakta yang bersifat aktual. Nah, atau kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi ini bisa dijadikan berita, oke? Baik berupa cerita, keterangan mengenai suatu peristiwa, fakta yang aktual, ya. Kemudian laporan, pemberitahuan, pengumuman, itu bisa semuanya dijadikan berita. Nah, jadi berita itu apa? Jadi berita adalah sesuatu yang penting untuk diketahui umum, menarik perhatian, dan disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan seawal mungkin. Kenapa seawal mungkin? Namanya juga berita, harus up to date ya. Jadi berita itu harus up to date, terbaru. Kalau sudah lama itu bukan berita namanya, sudah kabar basi ya. Nah, penyajian berita, secara umum berita bisa disajikan dalam bentuk pertama ada strike news namanya, atau berita lempang, yaitu sebagai dilihat dan didengar dan saat kejadian, sebagaimana yang dilihat dan didengar saat kejadian ya. Jadi real adanya. Apa yang terjadi di lapangan itu yang kita laporkan, itu namanya strike news. Kemudian ada interpretative news atau berita berinterpretasi, yaitu dengan menampilkan interpretasi penulis terhadap fakta agar khalayak bisa memahami fakta dengan mudah. Jadi di sini ada permainan bahasa dari seorang jurnalis. Ini yang dinamakan dengan interpretative news. Kemudian ada deep news atau berita mendalam, yaitu menyajikan berita secara komprehensif dengan memasukkan fakta lain yang relevan dengan topik pemberitahuan. Nih, salah satu contoh deep news ini adalah misalnya berita banjir. Berarti kita kan akan menambahkan info-info atau fakta-fakta yang terjadi beberapa tahun belakangan. Kita akan melihat sisi lain dari banjir yang terjadi, misalnya tahun 2010 sudah begini, tahun 2011 begini. Itu kan kalau dia terjadi terus-menerus. Jadi ada fakta tambahan, kita gali menjadi lebih dalam, itu namanya deep news. Jadi ada strike news, interpretative news, dan deep news. Oke. Nih, teknik penulisan berita yang berupa strike news. Strike news merupakan berita yang sangat terikat waktu atau aktualitasnya cepat basi, maka harus segera disampaikan kepada khalayak agar cepat diakses oleh mereka. Strike news selalu disusun dalam bentuk piramida terbalik, yaitu mulai dari bagian paling penting, makin ke bawah makin kurang penting. Nah, jadi yang penting-penting itu bagian atasnya. Terus makin ke bawah itu udah ampas-ampas kalau bahasanya Miss ya. Kemudian bagian paling atas, alinea pertama, merupakan bagian fakta paling penting, sedangkan bagian selanjutnya merupakan uraian atau penjelasan dari alinea pertama tersebut. Jadi yang pokoknya itu di alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau dalam writing itu ada supporting detail. Nah, yang bagian di 2, 3, 4, 5 itu adalah kalimat penjelas aja semuanya ya. Nah, guna struktur piramida terbalik ini, yang pertama itu memudahkan redaksi dalam melayout berita dalam media massa, yaitu bila halaman tidak cukup untuk memuat seluruh berita, maka langsung dengan memotong bagian bawah berita tanpa harus merombak seluruh bagian berita. Oke.
Kemudian yang kedua, membantu pembaca agar cepat bisa memahami isi berita, yaitu bagi pembaca yang sibuk dan tidak sempat membaca seluruh isi berita, maka cukup dengan membaca alinea pertama, kemudian sudah bisa memahami isi beritanya apa. Oke, jadi kan ini kan khusus untuk media cetak ya, printed media yang kita bahas hari ini. Jadi kan ada kolom-kolom, jadi di kolom-kolom itu kalau sekiranya sudah cukup kolomnya atau mungkin bahasanya sudah pas atau informasi yang disampaikan sudah komplit, bagian bawahnya tinggal dipotong aja gitu. Kalau layout ya, itu yang di layout itu. Merancang, oke. Kemudian ini membantu pembaca agar cepat bisa memahami isi berita. Nah, jadi pokok penting kenapa harus di alinea pertama? Karena kadang orang sibuk ya, baca koran pagi ya, lagi di jalan naik mobil, disopirin tentunya, nggak nyopir sendiri ya. Kalau nyopir sendiri gimana caranya baca koran ya? Atau lagi nunggu bus, atau lagi di atas busway, di atas angkot, mungkin baca berita di bagian alinea pertama karena sudah menggambarkan inti dari isi keseluruhannya, yaitu yang strike news. Oke. Nah, ini ada gambar susunan berita. Susunan berita terdiri dari judul, kemudian deadline, tempat atau tanggal penulisan berita. Kemudian ada lead alias teras berita atau inti berita, kemudian ada body, ya, news body. Oke, judul yang paling atas itu adalah judul, bisa you lihat. Kemudian ada deadline, kemudian ada lead, ini yang terpenting. Kemudian yang penting ini tadi yang mana? Alinea pertama. Kemudian yang kurang penting, maaf ya, maksudnya kurang penting itu adalah supporting detail ya, kalimat-kalimat penunjang ya, supaya untuk memaniskan yang alinea pertama ini. Nah, itu yang pakai paling bawah. Jadi yang paling pentingnya di atas, penting, terpenting, penting, kemudian kurang penting. Itu aja yang perlu diingat. Oke. Kita ke judul berita. Judul berita merupakan gambaran dari isi berita yang ada di bawah judul tersebut, maka judul ditulis setelah seluruh berita selesai ditulis. Judul berita merupakan gambaran dari isi berita. Jadi, pemilihan judul itu juga menyangkut isi berita. Jangan judulnya A, isi beritanya C. Jauh sekali ya. Maka pilihlah judul yang benar-benar pas menggambarkan isi dari suatu berita. Syarat judul itu yang pertama, judul berita tidak boleh berbeda dari isi berita. Tuh, yang mesti saya sampaikan sebelumnya. Biasanya diambil dari lead atau inti berita. Nanti kita lihat lagi lead nanti apa ya. Kemudian, judul berita ditulis secara singkat, padat, dan menarik. Jangan bertele-tele, jadi straight to the point, langsung ke poinnya. Kemudian, kita ke deadline lagi. Deadline ini adalah baris tanggal, merupakan keterangan tentang tempat dan tanggal penulisan berita. Ini ada contohnya, Surabaya 5 Maret 2007. Nah, SH ini Surabaya. Nama ini ya, nama korannya. Sekarang banyak media yang hanya menulis tempat saja, misalnya Medan, Kompas. Hal ini untuk menghemat ruangan, karena tanggal peliputan sudah disebutkan di dalam berita. Nah, jadi ada beberapa surat kabar ya atau alias printed media yang hanya menuliskan tempat saja sekarang, tanggalnya sudah jarang digunakan orang. Tapi kalau ingin menuliskan tempat dan tanggal itu masih sah-sah saja ya, masih sesuai dengan kaidah penulisan berita. Kemudian syarat deadline adalah harus ditulis secara jujur sesuai tempat dan tanggal penulisan berita. Jadi misalnya kalau kita tulis beritanya itu di Pariaman, jangan tulis di situ di Padang dalam keterangan dalam beritanya. You membuatnya di Pariaman, tapi you sedang di Pariaman, ditulis di Padang. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi di mana waktu dan tempat kita menulis berita, itulah yang ditulis di deadline itu ya. Nah, kita ke lead lagi. Lead alias teras berita terdapat pada alinea pertama. Bagian ini merupakan bagian paling sulit dalam penulisan berita. Lead bisa ditulis secara formal, memuat lengkap unsur 5W tambah 1H, atau informal tidak memuat lengkap unsur 5W tambah 1H. Jadi sebagai seorang jurnalis itu ya dia ada 5W tambah 1H tambah satu lagi secret, rahasia. Jadi kenapa harus rahasia? Karena suatu berita itu yang sudah kita dapatkan itu tidak boleh kita bagi-bagi ke orang lain, itu kan punya kita, itu harus kita jaga kerahasiaannya, kerahasiaan informasi yang kita dapatkan, kerahasiaan narasumbernya, itu harus kita jaga ya, sebagai seorang jurnalis yang oke. Kemudian syarat lead ini bagian paling penting dan menarik. Nah ini
Jadi lead ini penting kenapa? Karena akan menggambarkan isi berita, tapi tidak boleh menjadikan lead ini kesimpulan dari satu berita. Jadi jangan karena sudah baca lead berarti orang udah baca, nggak boleh kayak gitu. Tetap mengandalkan azas ketertarikan pembaca. Dari membaca lead aja orang udah tertarik membaca isi beritanya. Begitu harusnya membuat lead itu. Kemudian lead itu bahasanya akurat, singkat, dan padat. Mudah dipahami dan menarik. Nah, gitu. Jadi harus mudah dipahami dan menarik orang untuk membacanya. Nah, cara penulisan lead, pilih fakta lalu urutkan mulai dari fakta yang paling penting, menarik hingga kurang penting. Nah, jadi pilihlah fakta dulu. Misalnya udah dapat nih berapa fakta. Pilihlah yang paling menarik dulu. Mulai dari yang paling menarik sampai yang kurang menarik. Tulislah lead dari unsur 5W tambah 1H. Nah, ini yang paling penting. Biasanya lead dimulai dari unsur what. Namun kalau tentang orang, pasti dia who. Kemudian lead bisa juga dimulai dari unsur where, when, dan why. Atau juga how, jika memang unsur itu merupakan bagian paling penting dari fakta tersebut. Oke. Nih, macam gaya penulisan teras berita alias lead berdasarkan unsur 5W tambah 1H. Ini kita lihat pertama yang menggunakan what. Nah, teras berita apa? Menggunakan what ya. Penataran wartawan agama seluruh Indonesia telah dibuka dengan resmi kemarin pagi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Begong. Ini contoh ya di Pondok Pesantren Pabelan. Contoh, ini contoh. Jadi yang mana yang untuk pertanyaan what? Nah, nih jawabannya penataran wartawan agama. Apa kegiatannya penataran wartawan agama? Ya kan? Ini yang menggunakan what. Coba kita lihat yang lain yang menggunakan who. Menteri Agama Petruk Gareng Begong kemarin pagi dengan bertempat di Pondok Pesantren Pabelan telah membuka penataran wartawan agama seluruh Indonesia. Siapa yang membukanya? Menteri Agama. Kan gitu. Ini untuk lead. Terus berita di mana? Menggunakan kata where lagi. Di Pondok Pesantren Pabelan, Yogyakarta, kemarin pagi telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Begong penataran wartawan agama. Di mana tempatnya? Di Pondok Pesantren Pabelan, Yogyakarta. Ini yang menggunakan where. Oke, berikutnya yang menggunakan when. Kemarin pagi, nah ini kapan? Kemarin pagi, dengan bertempat di Pondok Pesantren Pabelan, oleh Menteri Agama telah dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional kedua. Nah, ini yang menggunakan when. Nah, ini yang menggunakan why lagi. Untuk meningkatkan mutu wartawan agama, dan ini sebenarnya tulisannya ke atasnya tapi terspasi, mohon maaf ya. Untuk meningkatkan mutu wartawan agama dan meningkatkan kerukunan agama, kemarin pagi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Begong telah dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional kedua. Nah, ini yang menggunakan mengapa dan bagaimana why ya. Nah, macam teras berita di luar rumus 5W. Yang tadi berdasarkan rumus 5W tambah 1H. Kalau yang ini di luar rumus 5W tambah 1H. Ada namanya lead berita yang menjerit. Nah, alias explanation lead. Contohnya, aduh, demikian jerit gadis-gadis yang mematuhi jalan. Aduh, demikian jerit gadis-gadis yang memenuhi Jalan Tamrin dalam pesta semalam suntuk untuk memperingati hari kelahiran Kota Madiun. Jadi ada penggunaan kata aduh ya, explanation lead. Nah, ini di penjelasan. Kemudian ada juga menggunakan quotation, ya, quotation lead. Kita jalan terus meskipun mahasiswa akan turun ke jalan. Demikian Wali Kota Ngalengka, Togo menanggapi aksi-aksi mahasiswa Unsar yang menantang konsep normalisasi poligami. Boleh seperti ini. Jadi bisa menggunakan apa tadi? Explanation lead, kemudian quotation lead. Atau menggunakan 5W tambah 1H pada bagian lead juga boleh. Terserah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kontras lead. Nih, Karawang gudang beras di Jawa Barat kini mengalami kelaparan. Untuk pertama kalinya rakyat tidak lagi memakan beras melainkan melalap enceng gondok. Nah, ini menggunakan kontras lead. Teras berita kontras. Jadi, cara membuat lead itu ada dua. Yang pertama menggunakan 5W tambah 1H. Yang kedua, di luar 5W tambah 1H boleh explanation lead. Kemudian tadi ada quotation lead dan kontras lead.
Oke. Ini lagi, teknik menulis berita. Mempertahankan kesatuan di dalam gaya menulis atau unity in new style dan tidak berbunga-bunga dan bertele-tele alias cikelicik to the point. Nah, nih ya. Jadi prinsip, ini saya tulis moto, prinsip dalam menulis berita itu adalah mempertahankan kesatuan di dalam gaya menulis atau unity in new style dan tidak mengada-ngada, tidak berbunga-bunga dan bertele-tele. Oke? Jadi menggunakan bahasa jurnalistik, ya, bahasa wartawan, bahasa yang mengandung unsur komunikasi di dalamnya. Jadi menulis itu sebagai seorang jurnalis, kita ini berkomunikasi antara seorang penulis dengan pembaca. Jika tulisan itu sudah sampai ke pembaca, berarti dia sudah menggunakan gaya bahasa jurnalistik. Nih, 5 pegangan pokok dalam menulis tubuh berita. Tadi kita sudah lihat lead, sekarang kita lihat ke body-nya lagi. Yang pertama adalah laporan berita harus bersifat menyeluruh. Yang kedua, ketertiban dan keteraturan mengikuti gaya menulis berita. Yang ketiga, tepat di dalam penggunaan bahasa dan tata bahasa. Nih, harus diperhatikan penggunaan bahasa dan tata bahasa. Yang keempat, ekonomi kata harus diterapkan. Jadi jangan bertele-tele. Ekonomi kata itu maksudnya adalah penggunaan kata sesuai dengan porsinya. Ya, kemudian yang kelima, gaya penulisan harus hidup, punya makna, warna, dan imajinasi. Tapi jangan membuat orang berimajinasi dengan tulisan kita, itu juga tidak boleh. Terlalu hiperbol, itu tidak boleh ya. Nah, ini contohnya, mobil tangki meledak. Ini salah satu contoh berita yang Sisi ambil di salah satu printed media, salah satu koran. Kita lihat dulu di bagian atas, Semarang Kompas, truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Sentana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 9/11 itu 9 November dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Jadi yang bagian atas tadi apa? Judul, mobil tangki meledak, itu judulnya. Kemudian apalagi? Deadline ya. Isinya ada tempat dan tanggal. Tempatnya di mana? Semarang. Nama korannya, nama medianya adalah Kompas. Kapan? Tanggalnya 9/11 dini hari, ya kan? 9 November dini hari. Kemudian tempatnya di situ jelas ada Semarang. Nah, yang mana yang lead itu? Ada pertanyaan kan? Yang mana yang lead itu? Lead adalah truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Sentana sampai ke 2 orang itu yang dinamakan dengan lead. Nah, untuk berita yang ini, leadnya ini termasuk kemana? Apakah dia menggunakan 5W tambah 1H atau di luar 5W tambah 1H tadi? Silahkan tulis jawaban di kolom komentar. Oke, satu pertanyaannya ya. Tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita lihat lagi, korban tewas akibat ledakan tangki berkapasitas 32.000 liter adalah bla 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 bla. Ini menggunakan apa? Apakah dia menggunakan pertanyaan who? Apakah dia menggunakan what, why, where, or when, atau how? Untuk paragraf pertama, silakan tulis jawaban di kolom komentar ya. Untuk alinea pertama, paragraf pertama, untuk paragraf pertama, apakah dimulai dengan menggunakan who, what, where, when, why, atau how? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke. Kemudian sampai akhir. Nah, jadi untuk tugas di rumah nih, assignment. Please write news about current issue today and collect at the end of your class. Jadi silakan tuliskan berita, ini khusus untuk printed media. Tuliskan berita atau buatlah berita yang berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. Apa berita yang paling update sekarang? Silahkan you tuliskan, you buat. Kemudian cara penulisan beritanya sesuai dengan apa yang standar media cetak ya. Dalam bentuk koran atau majalah juga boleh, seperti ini, seperti yang terlihat di layar. Silakan tulis seperti ini. Kemudian ada kolom-kolomnya, silakan dibuatkan kolom-kolomnya supaya rapi. Boleh dikasih pensil dulu, setiap kolom itu baru ditulis di dalamnya. Oke. Kemudian nih, dalam body ini
Ada pertanyaan ketiga yang harus ditulis di kolom komentar. Paragraf pertama itu otomatis itu adalah yang terpenting. Itu tadi kan. Kemudian carilah bagian yang penting, itu pertanyaan ketiga. Kemudian yang akhir, kira-kira yang mana yang kurang penting. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi jawaban dari pertanyaan yang harus ditulis di kolom komentar ada 3 tadi. Yang pertama adalah truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak itu adalah jenisnya apa? Apakah berdasarkan 5W tambah 1H? Kemudian tadi yang kedua apa? Yang kedua, paragraf pertama ini apakah menggunakan yang mana? Apakah menggunakan who, what, where, when, why, atau how? Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah carilah bagian yang penting, kemudian bagian yang kurang penting dari isi berita tersebut. Untuk tugas yang dituliskan, ya, yang harus dikumpulkan, buatlah berita, seperti ini yang kita tulis dalam bentuk printed media. Pilihlah berdasarkan topik yang paling hot saat ini. Tuliskan seperti ini, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari judul, deadline, terasa berita alias lead, kemudian paragraf pertama, body, kemudian baru ke akhir, paragraf akhir. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada mungkin? Okay, I think that's all. Yeah, thank you so much for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you. Bye-bye.